فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbahagia sekali insyaallah hari ini kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu bermajlis zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan setiap niat kita. Semoga kita juga jadikan majlis ini sebagai sarana untuk mengangkat kejahilan dalam diri kita dan juga orang selain kita. Semoga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku bagi kita ketika beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Di mana hadis ini harusnya menyadarkan kita bahwa bukti kebaikan yang Allah inginkan kepada kita bukan dengan Allah jadikan kita kaya raya, bukan dengan Allah jadikan kita punya segala-galanya. Karena faktanya orang-orang yang non-muslim tidak beriman kepada Allah pun ada di antara mereka yang punya segala-galanya. Ada di antara mereka yang kaya raya. Ini menunjukkan bahwasanya dunia ini ketika dimiliki oleh seseorang tidak menjadi bukti bahwasanya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Satu hadis yang begitu jelas menyebutkan bahwa bukti Allah menginginkan kebaikan pada seseorang dengan Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak dimudahkan memahami urusan agama, bahkan tidak mau datang ke pengajian, maka berarti dia tidak diinginkan kebaikan pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mari kita niatkan ikhlas, kemudian memaksimalkan kesempatan ini dengan benar-benar mendengar dan beradab, dan lebih baik lagi untuk tidak berbicara sendiri, khawatir nanti tidak mendapatkan keutamaan ini, apalagi bisa mengganggu orang-orang yang di sekitarnya, sehingga mohon ditahan dulu ngobrolnya ya, ngobrolnya nanti setelah kajian. Baik, kita masuk pada bab baru, yaitu bab qada'is shalah al-faitah wa ta'jiliha. Bab qada'is salatil faitah wa ta'jiliha. Mengqadha salat yang telah lewat dan menyegerakan untuk mengqadhanya. Qadha berbeda dengan ada us-shalah dengan qadha'us shalah beda. Mengerjakan salat pada waktunya sesuai dengan waktu aslinya disebut ada us-shalah. Ya. Sama seperti adaul amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Menunaikan sesuai dengan waktu aslinya. Itu namanya ada.
Adapun ketika seseorang menunaikan atau mengerjakan sesuatu di luar dari waktu asalnya sebagai pengganti, maka disebut qadha. Seperti orang yang melunasi hutang puasa di bulan Syawal atau Dzulqa'dah, maka dia sebut mengqadha puasa Ramadan. Tidak dikerjakan di bulan Ramadan. Puasa tersebut kalau dikerjakan di bulan Ramadan disebut ada'u shaumi Ramadan. Tapi ketika dikerjakan di luar Ramadan, qadha-nya namanya qada'u shaumi Ramadan. Sama dengan salat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Salat ini sudah ditetapkan waktunya masing-masing, yang mana tidak boleh dikerjakan di luar waktunya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya salat itu sudah diwajibkan atas manusia dan ditetapkan waktunya masing-masing. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sehingga seorang yang mukim dan tidak punya uzur, tidak sibuk, tidak sakit, mereka harus mengerjakan sholat sesuai dengan waktunya yang ada 5. Adapun mereka yang punya uzur karena sibuk tidak bisa mengerjakan sholat pada waktunya yang 5, maka boleh diringkas menjadi 3 waktu. Ya. Asalnya waktunya ada 5, subuh, zuhur sendiri, asar sendiri, maghrib sendiri, isya sendiri. Namun bagi mereka yang punya uzur, dibolehkan menjamak salat yang bisa dijamak waktunya. Di subuh, salat di waktu subuh seperti biasa. Zuhur dan asar boleh dikerjakan di waktu zuhur, boleh juga dikerjakan di waktu asar. Maghrib dan isya boleh dikerjakan di waktu maghrib, boleh juga dikerjakan di waktu isya. Ini maksimal ketika seseorang benar-benar punya uzur. Tidak bisa lebih dari itu, tidak bisa lebih ringkas lagi dari itu. Makanya orang-orang yang dalam perjalanan safar, ketika dia tidak mampu mengerjakan sholat pada waktunya, dan ketika dia selesai atau turun dari kendaraan, waktunya sudah habis, maka dia sholat seadanya dalam kondisi di atas kendaraan, semampunya. Karena waktu sholat ini begitu penting dan tidak boleh ditunda secara sengaja, apapun alasannya. Kalau seseorang yang dia tidak musafir, dia mukim, dia tidak punya uzur, maka dia harus sholat subuh di waktu subuh, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Kalau dia lagi mendesak, ada kesibukan yang begitu darurat, tidak bisa ditinggalkan, sakit atau yang lainnya, termasuk safar, maka dia menjamak sholatnya subuh di waktu subuh, zuhur dan asar di waktu zuhur atau di waktu asar, tetap tidak boleh keluar dari sholat asar, waktu asar. Mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu maghrib tidak boleh. Maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib atau di waktu isya, tidak boleh dikerjakan setelah waktu isya selesai. Akhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang perlu diperhatikan ketika orang safar, dan rata-rata setiap dari kita pasti pernah mengerjakan safar. Kalau dia berangkat naik kendaraan setelah masuk waktu zuhur dan ada sempat dia untuk mengerjakan sholat zuhur dulu sebelum naik kendaraan, maka dia wajib sholat zuhur dulu dan juga asar di jamak. Ya, dan juga asar di jamak. Sebelum dia kesulitan untuk mengerjakannya di waktu asar, karena tidak ada yang menjamin dia bisa sampai sebelum waktu asar habis. Ya.
Kalau seandainya dia ternyata berangkat sebelum zuhur, sebelum masuk waktu zuhur, kemudian dia naik kendaraan, maka dilihat di jadwal sampainya dia, apakah dia bisa sampai pada tujuan, turun dari kendaraan sebelum waktu maghrib masuk, sebelum habis waktu asar. Kalau bisa, maka dia tidak perlu sholat di kendaraan, karena dia masih bisa sholat di waktu yang memang dibolehkan. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar dan mengerjakannya dengan cara yang sempurna. Karena kalau dikerjakan di kendaraan tidak bisa sempurna, mungkin gerakannya, mungkin menghadap kiblatnya, sujudnya dan lain sebagainya. Jadi kalau dia bisa sampai pada tujuan sebelum waktu asar habis, maka dia tidak perlu sholat di kendaraan. Bahkan tidak boleh sholat di kendaraan. Sholat di kendaraan hanya diperbolehkan untuk sholat sunnah atau sholat wajib yang mendesak, yaitu ketika dia berangkat sebelum zuhur sampai ke tujuan setelah masuk waktu maghrib. Artinya dia tidak ada kesempatan untuk berhenti dan tidak ada kesempatan untuk mampir di rest area atau di tempat sholat. Full jalan terus seperti kereta misalnya. Nah, kereta kalau berhenti hanya ngangkut penumpang saja 5 menit 10 menit, sisanya jalan lagi. Kalau kita turun dari kereta, tinggalan. Ketika dia tahu jadwal sampainya, selesainya perjalanan dia setelah masuk waktu maghrib, maka dia kerjakan sholat semampunya di kereta. Ya, semampunya di kereta. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan waktu sholat. Dan saat mendesak harus mengerjakan sholat fardu di kereta, harus mengerjakan sesempurna mungkin yang dia mampu. Kalau dia masih bisa berdiri, wajib berdiri, karena berdiri adalah rukun sholat. Gak bisa berdiri full sepanjang sholat, sudah minimalnya saat kondisi kendaraan tenang, ya, tidak goyang-goyang. Minimalnya saat takbiratul ihram, atau kalau bisa tambah baca al-fatihah. Setelah itu kalau dia khawatir jatuh dan lain sebagainya, dia duduk sholat sisanya dengan mengerjakan duduk. Di setiap rakaatnya dilakukan seperti itu. Barulah kalau dia tidak bisa berdiri sama sekali karena memang kendaraannya tidak bisa tenang, khawatir dia jatuh dan lain sebagainya, maka bisa gugur. Tapi kalau dia masih bisa berdiri, kerjakan dengan berdiri. Menghadap kiblat juga sama. Kalau dia masih bisa sholat menghadap kiblat, maka dia wajib menghadap kiblat. Tapi kalau misalnya tidak ada tempat, sempit, tidak diperbolehkan sholat di jalan, maka maksudnya di jalan antara tempat duduk, maka dia sholat semampunya, menghadap semampunya. Alhamdulillah, kebanyakan beberapa kereta zaman sekarang ada disediakan ruangan sholat khusus. Biasanya di dekat gerbong yang ada kantinnya. Di situ biasanya ada musola yang bisa seseorang sholat dengan sempurna, berdiri, sujud dan lain sebagainya, bahkan bisa menghadap kiblat sesuai dengan arah kereta. Barulah ketika sudah tidak mungkin, dia seorang sholat semampunya. Kalau memang tidak ada kesempatan untuk sholat di masjid atau di musola atau di tempat lain setelah selesainya perjalanan, karena waktunya sudah habis. Sama seperti maghrib dan isya. Kalau dia berangkat sebelum maghrib, selesai pada waktu subuh atau setelah subuh, maka dia sholat terpaksa di kendaraan. Kalau misalnya dia bisa sampai ke lokasi sebelum masuknya waktu subuh, sebelum habisnya waktu sholat isya, maka dia tidak boleh sholat di kendaraan, tetapi dia sholat di jamak takhir di waktu yang tersisa. Dan kalau sudah mengerjakan sholat di kendaraan, menurut pendapat yang kami pilih, tidak perlu mengulang laginya ketika sudah turun dari kendaraan, seperti yang diyakini oleh beberapa saudara-saudara kita di mazhab Syafi'i, yang mereka memang pada dasarnya tidak
menganggap sah sholat di atas kendaraan. Jadi sholat harus nempel ke tanah, ya. Sehingga mereka yang seperti naik pesawat misalnya, mereka sholat di pesawat, tapi setelah turun dari pesawat, meskipun sudah habis waktunya, mereka ulangi lagi sholatnya, ya. Namun menurut kami tidak perlu, karena jelas ya, kalau memang sholat di pesawat tidak ada gunanya, buat apa sholat di pesawat? Jelas kalau memang mendesak, kemudian dia harus sholat di pesawat atau sholat di atas kendaraan, tidak bisa turun, dan dia sudah kerjakan sholat semampu dia, maka jelas tidak perlu mengulanginya lagi. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kalau seseorang kondisinya belum sholat dan waktunya sudah keluar. Yang pertama, kalau seseorang itu tidak sengaja. Kalau seseorang tidak sengaja, maka dia tidak berdosa sama sekali, dia tidak dicela, dan dia insya Allah cukup mengerjakan sholat tersebut saat dia ingat atau saat dia sempat, selesai. Tidak ada yang menjadi beban bagi dia. Hadisnya adalah hadis yang ada di bab yang akan kita baca. Hadis yang ke-111. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dhalik wa tala qawluhu ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Surat Taha ayat yang ke-14. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dan khusus riwayatnya Muslim ada tambahan atau ada perbedaan lafaz, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang lupa salat, lupa berarti tidak sengaja, tidak meninggalkan salat secara sengaja. Dia lupa karena benar-benar mungkin lagi pusing, benar-benar repot sekali. Dia tidak sengaja meninggalkan sholat, benar-benar karena lupa. Dalam riwayatnya Imam Muslim ada tambahan auna ma'anha, atau ketiduran. Dan orang yang ketiduran, dia tidak sengaja meninggalkan sholat, kecuali kalau dia lalai. Kecuali kalau dia lalai, contoh misalnya dia begadang, jelas dia berarti punya andil dari tertinggalnya sholat dia. Atau dia baru tidur setelah masuk waktu sholat, kemudian tidak berikhtiar sedikit pun agar dia bisa bangun sebelum waktu sholat itu habis. Dia misalnya capek sekali, sudah masuk waktu sholat zuhur, tapi dia capek sekali dan ngantuk sekali. Maka pada dasarnya kalau dia bisa sholat, sholat dulu. Kalau bisa sholat dengan sempurna. Tapi kalau dia khawatir ngelantur sholatnya karena terlalu ngantuk, maka boleh dia tidur tapi dengan memasang alarm atau minta orang-orang di sekitarnya untuk bangunkan dia sebelum waktu zuhur habis. Ya. Selain itu, kalau dia tidur di waktu normal tapi ternyata kelewatan, ya, dia sudah ikhtiar, dia sudah berusaha, berniat untuk bangun, tapi qadarullah karena mungkin saking capeknya dan lain sebagainya, kebablasan, karena kesibukan yang begitu repot sekali sampai dia lupa belum sholat, maka falyusalliha idza dzakaraha, cukup dia kerjakan sholatnya saat dia ingat, meskipun sudah keluar waktu. Ya, kalau misalnya dia belum sholat zuhur, sudah jam 4 misalnya, kerjakan sholat zuhur itu di jam 4 itu. Ya, kerjakan sholat zuhur itu di jam 4 itu. La kaffarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah yang lain kecuali hal itu. Kafarah ini maksudnya penghapus kesalahan, pengganti. Walaupun kafarah di sini bukan berarti orang tersebut
harus membayar dosa karena pada dasarnya dia tidak berdosa. Dia tidak sengaja. Ya, jadi penggunaan istilah kafarah dalam hadis ini bukan berarti karena dia dosa harus bayar denda. Seperti misalnya orang yang berhubungan suami istri di siang Ramadan, dia berdosa. Kafarahnya memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak terputus, atau memberi fakir miskin makanan ke fakir miskin sebanyak 60 orang. Nah, ini kafarah karena kesalahan. Kalau di sini tidak dianggap kesalahan, ya, tapi digunakan lafadz kafarah sebagai kiasan saja bahwasanya dia tidak perlu melakukan apa-apa kecuali cukup sholat saja. Silahkan kerjakan sholat yang terlewat, kemudian selesai, dia tidak punya beban apa-apa lagi. Kemudian Nabi SAW mengutip firman Allah dalam surat Thaha saat Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, wa ana ikhtartuka, ya, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Aku memilihmu wahai Musa, maka dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku semata. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat wahai Musa untuk mengingatku. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman hal demikian dikutip oleh Nabi SAW ketika beliau menjelaskan tentang masalah mengqadha salat. Ya, jadi kalau kita sudah ingat salat, kerjakan salat itu. Yang perlu difahami, dia tidak perlu menunggu keesokan harinya sampai masuk waktu sholat tersebut. Sebagian orang kami pernah mendengar, dia memahami kalau dia ketinggalan sholat zuhur, dia kerjakan nanti besok ketika masuk waktu zuhur lagi. Ya, yang seperti ini keliru. Nabi SAW tidak pernah menyebutkan orang tersebut harus nunggu keesokan harinya dan masuk waktu sholat itu. Nabi mengatakan fal yusalliha, maka hendaknya salat idza dzakaraha, kapan? Kalau dia ingatnya salat zuhur misalnya, dia belum salat zuhur, ingatnya di waktu asar, kerjakan. Ingatnya di waktu maghrib, kerjakan di waktu maghrib. Ingatnya di waktu isya, kerjakan di waktu isya. Tidak perlu menunggu. Ditambah lagi karena tidak ada yang menjamin kita bisa hidup sampai besok, sehingga tidak ada alasan yang tepat untuk orang tersebut menunggu sampai besok hari. Dikerjakan kapan saja dia mengingatnya. Kalau seandainya dia juga belum mengerjakan sholat yang sedang hadir di waktu dia ingat sholat yang lupa. Misal dia ingat belum sholat asar tapi sudah masuk waktu maghrib. Belum sholat asar sudah masuk waktu maghrib. Dia belum sholat maghrib juga, maka pada dasarnya mayoritas ulama menyebutkan sholat sesuai urutannya dulu. Dia belum sholat maghrib, tapi dia juga belum sholat asar. Kerjakan sholat asar dulu, baru maghrib. Ya, kalau waktunya masih cukup untuk mengerjakan sholat maghrib. Ingatnya 6:30, masih ada setengah jam, cukup untuk sholat asar dulu, kemudian sholat maghrib. Tapi kalau misalnya waktu yang tersisa dari sholat maghrib begitu sempit, dan dia rasa tidak bakal cukup untuk mengerjakan sholat maghrib, khawatir malah masuk waktu sholat isya, maka dia boleh kerjakan sholat maghrib dulu, setelah itu dia kerjakan sholat asar. Alasannya agar dia tidak sampai keluar 2 waktu atau 2 kali sholat. Kalau dia kerjakan sholat asar dulu, yang pertama sholat asar dia sudah kerjakan di luar waktu asar. Ternyata masuk waktu isya, berarti double. Setelah itu dia mengerjakan sholat maghrib di luar waktu maghrib. Sehingga dia kerjakan dulu sholat maghrib, jangan sampai sholat maghribnya keluar dari waktunya, barulah setelah itu dia kerjakan sholat asar. Kalau sempit, tapi kalau luang waktunya, maka lebih baik mengerjakan sholatnya sesuai dengan urutannya.
Maghrib dulu, asar dulu, baru kemudian sholat maghrib. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu khilaf di antara para ulama terkait pembahasan mengqadha sholat, yaitu orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat. Nah, orang yang tertinggal atau terlupa sholatnya itu ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Yang sengaja tadi kita sudah sebutkan. Sekarang yang tidak sengaja bagaimana? Yang tidak sengaja, yang sengaja, mohon maaf. Maka khilaf di antara para ulama, apakah dia tetap mengqadhanya atau tidak? Apakah dia tetap mengqadhanya atau tidak? Ada satu yang terlewat, yaitu berkaitan tentang yang tidak sengaja sedikit kita mundur. Apakah harus segera melakukannya atau boleh ditunda sedikit? Atau boleh ditunda kapan saja? Kalau saya tadi belum sholat asar, masuk waktu maghrib, boleh nggak saya tunda nantilah habis isya jam 8? Maka ada khilaf di antara para ulama. Para jumhur ulama mengatakan orang yang dia tidak sengaja ketinggalan sholat diperintahkan untuk segera mengerjakannya saat dia ingat. Tidak boleh ditunda terlalu lama. Mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau meyakini boleh ditunda. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW suatu ketika beliau perjalanan dalam perang, kemudian sudah titip pesan kepada sahabatnya untuk dibangunkan saat masuk waktu subuh. Qadarullah semuanya tertidur. Qadarullah semuanya tertidur sampai akhirnya Nabi SAW baru terbangun ketika hangatnya matahari sudah terkena wajahnya beliau, terkena badannya beliau. Artinya sudah cukup terang. Nah di saat itu Nabi SAW meminta sahabatnya semuanya untuk ambil kendaraan-kendaraan kalian, kita jalan dulu, geser dulu ke tempat lain. Nabi menyebutkan karena tempat yang sedang ditempati oleh Rasulullah adalah tempatnya syaitan, sampai membuat Nabi SAW dan para sahabatnya terlupa atau terlewat sholat. Kurang lebih seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah atau mazhab Syafi'i meyakini bahwa hadis ini membolehkan orang yang kelupaan atau ketiduran sholat boleh menundanya. Namun keliru kalau misalnya ditunda dengan waktu yang terlalu lama, terlalu bebas. Nabi SAW menurut jumhur hadis ini tentang kisah Nabi SAW terlewat sholat subuh, itu beliau tidak menunda terlalu lama dan menundanya karena ada alasan. Beliau tidak suka sholat di tempat itu, ya, lalu beliau bergeser sedikit, berjalan dulu, kemudian mencari tempat yang baru, kemudian sholat di tempat itu. Sehingga menurut kami pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama yang menyebutkan bahwa disunahkan atau diwajibkan untuk menyegerakan sholat, tidak terlalu lama menunggu, tidak terlalu lama menunda. Hanya boleh menunda kalau ada alasan khusus, misalnya sengaja nunggu jamaah lain lagi siap-siap biar sholat jamaahnya lebih banyak, ya. Misalnya satu rombongan kita kelewatan sholatnya, misalnya berkemah capek, kemudian baru bangun setelah sudah agak siang, misalnya sudah selesai wudhu tapi masih ada yang wudhu belum selesai karena wudhunya ngantri atau toiletnya cuma satu, ya. Maka boleh kita tunda sebentar saja demi menunggu orang-orang yang sedang siap tadi, agar sholat jamaahnya dihadiri dengan jumlah yang lebih banyak. Selain itu tidak boleh menunggu terlalu lama. Sekarang kita menuju ke pembahasan tentang orang yang sengaja menunda sholat sampai keluar waktunya. Maka khilaf di antara para ulama, apakah dia tetap mengqadhanya atau tidak, ya. Yang pasti orang tersebut jelas berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat tapi dia menunda-nunda salatnya, lalai dengan sengaja.
Bukan lalai karena tidur atau kelupaan, tapi lalai dengan sengaja. Ketika Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang ciri-ciri orang munafik, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika hendak mengerjakan salat mereka bermalas-malasan. Ya. Tambah lagi firman Allah yang pertama kita sebutkan tentang salat itu sudah ditetapkan waktunya dan tidak boleh seorang sengaja salat di luar waktunya tanpa uzur. Maka yang pertama kita sepakati bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya sudah pasti berdosa. Berikutnya terkait apakah dia perlu mengqadha atau tidak, sebagian ulama mengatakan tetap mengqadha. Bahkan dipilih oleh jumhur. Ya. Dipilih oleh jumhur, bahkan imam yang 4 Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah meyakini bahwasanya orang yang ketika dia sengaja meninggalkan sholat kemudian mau sholat, dia harus mengqadha sholat tersebut walaupun dia sengaja. Ya. Alasannya apa? Karena orang yang lupa saja diperintahkan untuk mengqadha, dan orang yang lupa itu uzur. Masa orang yang sengaja yang enggak punya uzur enggak disuruh mengqadha? Ini alasan sederhana dari jumhur ulama yang mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya tetap harus mengqadhanya. Namun beberapa ulama diantaranya Ibnu Hazm al-Zahiri dari kalangan Zahiriyah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mereka menyebutkan bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, kata beliau tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengqadha sholat tersebut. Karena hukumannya lebih berat daripada itu. Dia sudah sengaja meninggalkan sholat, dosanya besar, dan dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, dan tidak ada gunanya dia mengerjakan sholat menurut beberapa ulama yang tadi kita sebutkan. Ya. Ini juga dipilih oleh Abu Abdurrahman, temannya Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian Dawud al-Zahiri, dan juga Syekh Sadiq atau Siddiq Hasan dalam kitab Ar-Rawdah An-Nadiyah. Dan ini masih khilaf di antara para ulama. Ya. Namun yang pasti perbuatan meninggalkan sholat sampai keluar waktunya bukan perbuatan yang sederhana, sangat berbahaya sekali. Ya, sampai-sampai tadi banyak di antara ulama yang mengatakan tidak ada gunanya dia mengqadha sholat karena sudah besar sekali dosanya, hukumannya berat sekali. Yang diperintahkan kepada dia adalah bertaubat dengan taubat yang nasuha dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Apa yang bisa dikerjakan? Dia menutupi kekurangannya dengan memperbanyak sholat sunnah. Kalau dia sudah bertaubat, dia hanya bisa menutupi kekurangan tadi, sholat-sholat yang dia sengaja tinggalkan, dengan memperbanyak sholat sunnah. Menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan juga ulama-ulama yang berpendapat tidak perlu mengqadha. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita cukup berhati-hati, ya. Tidak boleh meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya dengan sengaja. Taib, kita pindah ke bab berikutnya. Jawaz imamatil mutanaffil bil muftarid. Ya. Hukum tentang bolehkah orang sholat fardu di belakang imam yang niatnya sholat sunnah. Apa hukumnya? Ya. Khilaf di antara para ulama. Beberapa ulama tidak memperbolehkan. Kita baca dulu hadis yang dicantumkan oleh Syekh dalam kitabnya, itu hadis yang ke-112. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau bercerita, anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-'isha al-akhirah
thumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilka shalah. Suatu ketika kata Jabir menceritakan Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, seringkali salat Isya al-akhir, salat Isya al-akhir yaitu salat Isya. Salat maghrib disebut Isya al-ula. Ya. Salat di waktu malam yang pertama adalah maghrib, al-Isya al-akhirah maksudnya adalah salat Isya. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi salat di Masjid Nabawi. Tsumma yarji'u ila qaumi, kemudian Mu'adz lanjut pulang ke kaumnya. Beliau tinggal di kampung Bani Salimah. Kalau sekarang jaraknya naik kendaraan mobil 10 menit atau 15 menit dari Masjid Nabawi. Nah, kalau jalan kaki berarti lebih dari itu. Bisa setengah jam atau 1 jam. Pulang ke kaumnya, dan kaumnya menunggu Mu'adz bin Jabal untuk ngimamin mereka sholat Isya. Pulang ke kaumnya, kemudian Mu'adz bin Jabal sholat Isya lagi bersama kaumnya. Ma'aikhafilah rahimani wa rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaan tadi, boleh tidak orang sholat fardu di belakang orang yang niatnya sholat sunnah? Mereka yang mengatakan tidak boleh, ya, ini dipilih oleh Imam Az-Zuhri, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, menyebutkan ini tidak sah sholat wajib di belakang sholat sunnah. Alasannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti, tidak boleh menyelisihi. Menurut mereka, larangan tidak boleh menyelisihi termasuk juga larangan menyelisihi imam dalam niatnya, sehingga harus sama niatnya imam dengan niatnya makmum. Pada dasarnya hadis ini kalau versi lengkapnya itu menyebut tentang gerakan-gerakan sholat. Ya, karena lanjutan dari hadis ini, imam itu dijadikan imam untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Kata Nabi, kalau bertakbir, ikutlah bertakbir. Kalau ruku, ikutlah ruku. Kalau sujud, ikutlah sujud. Nah, para ulama yang tadi kita sebutkan menganggap bahwasanya hadis ini juga berlaku untuk niat. Tidak boleh beda niatnya. Selain gerakannya tidak boleh menyelisihi imam, niatnya juga tidak boleh menyelisihi. Namun wallahu ta'ala alam bishawab, imam-imam yang lain seperti Atha bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Imam Syafi'i, Abu Thawr, dan riwayat yang kuat dari Imam Ahmad menyebutkan sah-sah saja seorang yang sholat fardu menjadi makmum di belakang imam yang niatnya sholat sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang tadi kita bacakan di awal, yaitu kisahnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Mu'adz bin Jabal itu sholat Isya 2 kali. Mu'adz bin Jabal sholat Isya. Sholat yang pertama bersama Nabi di Masjid Nabawi, pulang ke kaumnya namanya kaum Bani Salimah, sekarang disebut dengan Hayyul Qiblatain, kampung Masjid Qiblatain. Kemudian mengimami di Masjid Qiblatain itu sholat Isya untuk jamaahnya, untuk warga kampung tersebut. Para ulama meyakini bahwasanya sholat yang kedua ini niatnya sunnah. Karena sholat yang menjadi penggugur kewajiban adalah sholat yang pertama. Jadi sholat yang pertama bersama Nabi itu sholat yang wajib, yang diniatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Setelah itu dia pulang, berarti sholat yang kedua adalah sholat sunnah. Ini cukup jelas menyebutkan bahwasanya boleh-boleh saja seorang imam dengan makmum beda niat sholatnya. Bahkan beda macam sholatnya pun banyak para ulama yang membolehkan. Ya, banyak para ulama. Kalau tadi kan dalilnya Mu'adz bin Jabal sama-sama sholat Isya. Jadi Mu'adz bin Jabal sholat Isya 2 kali. Sholat Isya yang kedua niatnya sunnah untuk mengimami jamaahnya. Sama-sama sholat Isya. Tapi sholat yang lain pun para ulama membolehkan. Ya, misalnya ada orang niatnya sholat sunnah, tiba-tiba di belakangnya ada yang ngira dia sholat wajib, kemudian langsung bermakmum di belakangnya, sah-sah saja dilanjutkan sholatnya. Ya, dalilnya apa? Banyak sekali. Termasuk diantaranya tadi hadis Jabir bin Abdullah yang menceritakan tentang kisah Mu'adz bin Jabal. Kisah Mu'adz bin Jabal ini
yang pernah kita sebutkan ya, beliau pernah juga sudah sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi, Isya, pulang ke Masjid Qiblatain, masjid kampungnya, sholat dengan sholat yang panjang, baca surat Al-Baqarah sampai khatam surat Al-Baqarahnya, sampai ada makmum yang marah, tidak terima, keluar dari jamaah, kemudian sholat sendiri di pojokan. Setelah itu Mu'adz malah yang marahin, ya, dibilang munafik lah atau lain sebagainya, karena memisahkan diri dari jamaah. Nah, si sahabat ini tidak terima, lapor kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi malah menegur Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, kalau sholat bersama makmum maka ringankan sholat. Barangkali di antara mereka ada yang ya punya hajat, sakit dan lain sebagainya. Nabi SAW contohkan, kasih contoh kepada Mu'adz. Sholat Isya itu baca Sabbihis, Wassama'i wattariq, ya, dan lain sebagainya. Wasyamsi wadduha. Sholat surat juz amma tapi yang bagian awal, ya, yang cukup panjang tapi masih di surat-surat juz amma, juz yang 30. An-Naba, Amma masih wajar. Tapi kalau surat Al-Baqarah, ya. Apa alasannya? Si sahabat ini yang ngadu kepada Rasulullah bilang, ya Rasulullah, saya besok harus bangun pagi-pagi, harus berangkat kerja ke ladang atau ke kandang atau ke toko, harus buka pagi-pagi. Kalau seandainya saya sholatnya terlalu lama, takutnya tidurnya kurang cukup, kemudian pekerjaannya terbengkalai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hadis yang kedua, dalil yang kedua adalah hadis yang dijadikan pegangan kelompok sebelah yang tadi mengatakan niat nggak boleh berbeda, yaitu innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Hadis ini kata para ulama bukan tentang niat tapi tentang gerakan. Ditunjukkan dari lafaz-lafaz setelahnya, idza kabbara fakabbiru, kalau dia bertakbir, imam bertakbir, ikuti takbir. Ya, wa idza raka'a farka'u, ya. Kalau dia ruku, ikuti ruku, jangan selisihi. Jadi gerakannya Nabi SAW tidak membahas tentang niatnya. Ditambah lagi ternyata ada contohnya langsung dari Nabi SAW. Di antaranya ketika Nabi SAW sholat khauf. Apa itu sholat khauf? Ada yang tahu? Sholat saat perang, sholat dalam kondisi takut. Subhanallah, ya. Di antara rahasianya, saking pentingnya sholat jamaah, saat perang pun Allah meminta nabinya dan para sahabatnya untuk tetap sholat berjamaah. Ya. Caranya Nabi SAW sholat jamaah, imamin dulu kelompok setengah sampai selesai 2 rakaat. Setelah itu Nabi sholat lagi ngimamin kelompok sisanya yang tadi nggak ikut sholat jamaah untuk jaga-jaga. Ya, jadi dibagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama sholat bersama Nabi, kelompok yang kedua standby dengan senjatanya, jaga punggung-punggung mereka dari serangan orang-orang kafir. Setelah selesai sholat, Nabi sholat lagi untuk ngimamin kelompok kedua yang belum sholat. Ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang perlu diperhatikan. Termasuk juga diantaranya berkaitan tentang contoh Nabi SAW tambahan ini ya. Nabi pernah melihat ada seseorang yang baru masuk masjid ketika Nabi dan para sahabatnya sudah selesai sholat. Sholat sudah selesai, sudah salam, ada orang sahabat baru masuk karena telat. Nabi SAW ya, menawarkan kepada sahabat-sahabatnya yang sudah sholat dengan ucapan man yatasaddaq ala hadha. Ada yang mau sedekah sama si sahabat yang terlambat ini enggak? Dengan cara sholat jamaah lagi dengan mereka. Dan Nabi SAW tidak bilang kamu harus yang sudah sholat harus jadi makmum ya. Yang niatnya sholat fardu jadi imam. Kamu yang sudah sholat berarti niatnya sholat sunnah jadi makmum. Nabi tidak nyuruh seperti itu. Bebas. Baik yang sudah sholat kemudian pengen ngulangin sholatnya untuk niat sholat sunnah, bersedekah dengan temannya yang baru datang, jadi imam atau jadi makmum, bebas, boleh. Seperti sama yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Dan hadis ini juga menjadi pegangan bagi jamaah kalau di antara kita ada yang terlambat ke masjid, kemudian sholat sudah selesai, maka perlu diperhatikan bahwasanya tidak ada tuntunan. Ini kata para ulama, mereka menyebutkan tidak ada tuntunannya orang yang baru datang bermakmum dengan makmum masbuk yang masih ngerjain sholat.
Paham enggak? Salat imam yang pertama biasanya di antara jamaah juga ada yang masbuk. Sisa 1 rakaat atau sisa 2 rakaat. Dilihat sisa 2 rakaat ini. Kemudian ditepuk, kemudian kita bermakmum dengan dia. Kalau tentang sah tidaknya, rata-rata para ulama mengatakan sah. Tapi tata cara seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana solusinya? Solusinya ya dia nunggu dengan orang yang belum sholat atau orang yang mau ngulangin sholatnya lagi dari awal. Kalau ada, dia tunggu mungkin 1 menit, 2 menit, mungkin ada orang yang masih wudhu, ditunggu kemudian bikin jamaah yang baru. Itu yang diperbolehkan atau itu yang dicontohkan oleh sahabat Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Kalau tidak ada bagaimana? Ditunggu lama, tidak ada yang mau sholat lagi, tidak ada temannya ternyata, ya sudah sholat sendirian. Ini malah yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, sholat sendirian. Kata Nabi, kalau ada orang yang datang ke masjid kemudian terlambat, insya Allah dia tetapkan mendapat pahala sholat jamaah karena niatnya dia. Apalagi kalau dia tidak terbiasa terlambat, seringnya ada tepat waktu, karena qadarullah ada masalah atau ada uzur, dia sesekali terlambat. Orang-orang sekali terlambat ini seperti ini insya Allah tetap ditetapkan pahalanya sholat jamaah secara sempurna, kata Nabi SAW. Karena ada uzur. Termasuk orang yang sakit, bahkan orang yang sakit, kalau dia terbiasa sholat berjamaah, kemudian dia sakit, nggak bisa berangkat sholat jamaah, meskipun dia sholat di rumah sendirian atau dengan keluarganya, tetap dianggap seperti dia sholat berjamaah di masjid. Dalam hadis yang sahih. Yang terakhir, yang lebih bisa dikatakan lucu lagi, ketika sesama masbuk sholat bareng, ya, ini bukan orang yang baru ya, sesama orang yang sholat dengan imam yang pertama, ya, seandainya imam yang pertama ini ada beberapa 3 orang 4 orang di shaf terakhir sama-sama masbuk, kemudian mereka inisiatif untuk sholat bareng-bareng lagi dengan memilih 1 orang untuk dijadikan imam. Ini lebih lucu lagi, tidak ada tuntunannya yang seperti ini. Ya, alasannya kurang ilok kalau nggak jamaah lagi, sholat sendiri-sendiri, nggak ada ya di dalam ibadah, dalam urusan agama pakai perasaan seperti itu nggak ada, ya, harus ada tuntunannya. Ditambah lagi susah, kalau misalnya 1 shaf yang terlambat, 1 shaf yang mau dipilih siapa? Cara milihnya siapa yang paling layak? Nanti kalau rebutan gimana? Rebutan jadi imam. Ya, anda perlu, sudah cukup berjamaah dengan imam yang pertama, selanjutnya silahkan sempurnakan sholatnya sendiri, tidak perlu berjamaah lagi. Sudah ditetapkan insyaallah pahala sholat jamaahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan pembahasan yang ada di kesempatan kajian kali ini. Kita jeda dulu untuk adzan. Setelahnya insyaallah kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Baik. Tafadhol, barangkali di antara ikhwah ada yang mau bertanya. Bapak. Yang pertama yang sudah lama. Kemudian yang kedua titipan dari Pak Agus, sekarang berjalan fenomena adanya nakal. Jadi ada yang berdandan sebagai ibu bapak atau ibu dorong. Misalnya festival itu kemarin di pamflet mulai pukul 18 ya. Mereka itu kadang-kadang siap berdandan itu Jadi sore. sebelum waktu zuhur atau mungkin dulu karena di atau jamaah gimana kaitannya dengan sholatnya, karena kemungkinan juga bisa seperti halnya ketika terjadi di kita mulai ternyata sampai bisa di padal dari Baik. Yang pertama, dibolehkan seseorang menjamak sholat kalau kondisinya mendesak. Uzurnya uzur syar'i. Di antara yang sering dicontohkan adalah seorang dokter yang harus melakukan operasi ya dalam waktu yang cukup panjang. Dia boleh jamak sholatnya. Zuhur dengan asar di waktu asar, asar dengan zuhur di waktu zuhur. Ya. Atau yang semisalnya, yang uzurnya syar'i. Adapun yang tadi disebutkan
sejauh yang kami pahami itu bukan uzur yang syar'i. Seorang wanita yang tidak bisa melepas riasannya atau baju hiasannya sebagai seorang pengantin bukan suatu yang mendesak, ya. Kalau dia ganti pakaiannya nggak bubar pernikahannya, insya Allah, ya. Nggak tiba-tiba orang-orangnya pada balik, ya. Payasannya larang, masya Allah, ya. Ya kalau punya duit bayar payasannya 2 kali, ya. Yang kedua, ada pelanggaran dalam berhiasnya dia. Sesungguhnya wanita tidak boleh berhias tabarruj di hadapan laki-laki asing, apalagi sampai memperlihatkan auratnya. Ada yang nutup aurat tapi ketat sampai memperlihatkan lekukan-lekukan tubuhnya. Masa iya dengan pelanggaran-pelanggaran seperti ini dia dibolehkan dikasih rukhsah? Tidak pantas sekali. Makanya ketika pernikahan pun seandainya ada yang pengen berhias, maka lebih baik untuk sesama wanita. Ya, makanya bagus kalau memang pengen berhias, ya maka dipisah tamunya laki-laki dan perempuan. Agar yang bisa melihat hiasan wanita hanya para wanita saja yang diperbolehkan. Lawan jenis apalagi yang bukan mahram tidak boleh melihat. Ini yang pernikahan yang mubah. Sekarang yang karnavalnya sendiri kami katakan hukumnya haram. Apalagi berhias untuk acara karnaval. Ya, pernah kita sebutkan ya hukum tentang merayakan perayaan. Termasuk diantaranya sekalian perayaan Maulid Nabi, perayaan Agustusan. Pendapat yang kami pilih tidak boleh dirayakan. Karena perayaan itu hanya ada 2 di dalam Islam, yaitu perayaan Idul Fitri dan juga Idul Adha. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah datang ke kota Madinah saat hijrah, dapati para sahabat-sahabatnya merayakan 2 perayaan Al-Nairuz dan juga Mahrajan. 2 perayaan ini diambil dari bangsa Majusi. Nabi SAW katakan, "Qad abdallallahu lakuma ma huwa khairum minhuma." Allah telah gantikan bagi kalian apa yang lebih baik dari itu. Jadi tidak boleh merayakan. Kalau masang bendera saja, insya Allah nggak masalah. Apalagi diwajibkan ada undang-undangnya, ya. Wajib masang bendera di hari 17 Agustus. Ya. Tapi kalau perayaan-perayaan ini sebenarnya tidak perlu. Dan nggak melakukan perayaan nggak dihukum. Insya Allah negara nggak bakal hukum, nggak bakal kena pidana, nggak ada undang-undangnya. Ya. Apalagi kalau melanggar perayaannya isinya aurat, musik yang diharamkan, joget-joget, patung, subhanallah, bikin patung raksasa, gambarnya makhluk hidup, la haula wala quwwata illa billah, dilarang. Ditambah lagi seringnya tadi meninggalkan waktu sholat, subhanallah. Ya, harusnya ketika kita tahu bahwa kondisi kita lagi susah, negara lagi nggak baik-baik saja, harusnya kita malah mendekat kepada Allah, kok malah bikin maksiat, ya. Sehingga tadi uzur tadi nggak ada sama sekali, dia nggak boleh menjamak sholatnya, ya. Yang tadi riasan untuk nikahan, padahal nikahan hukumnya boleh, pestanya boleh, apalagi riasan untuk karnaval yang isinya hal-hal yang diharamkan. Ya, wallahu taala bishawab. Pertanyaan lain? Nggak usah dijawab, ya. Subhanallah. Enggak Pak Rajihi. Terakhir ya, satu aja. Kalau meninggalkan status sengaja wajib mengkodok. Pendapat yang lain tidak usah. Nah, saya menanyakan yang meninggalkan sholat dengan sengaja kemudian wajib mengkodok. Meninggalkannya bukan dari balik sebulan bertahun. Sekarang kodoknya di mana? Makanya ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat secara sengaja itu dosa yang begitu besar, dan perlu diketahui dosanya lebih besar daripada berzina. Meninggalkan sholat secara sengaja, orang banyak yang mikir, saya yang penting baik, nggak pernah zina, nggak pernah mencuri, tapi dia nggak pernah sholat, dia lebih buruk daripada orang yang berzina dan mencuri. Ya. Bagaimana cara mengkodoknya? Kodok semampu dia. Kalau dia sudah bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya dia mengikuti pendapat yang wajib mengkodok, maka dia kodok semampu dia, seingatnya dia. Ya. Kalau terlalu banyak dan jelas tidak mampu, sudah tidak ingat,
Ingat pun tidak mampu. Saya ingat 5 tahun. 5 tahun kali 5 waktu. Subhanallah. Maka bagaimana? Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kalau dia bertobat dengan tobat yang nasuha. Bagaimana dia sahurnya, dia lunasinya dengan memperbanyak salat sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Kebaikan bisa menghapus keburukan. Ya, wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan ini akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bagi mereka yang tidak mampu lagi untuk mengqadanya, sudah disauri dengan perbanyak kebaikan-kebaikan yang semisal. Sering puasa bolong, lupa, ya udah perbanyak puasa sunnah. Sering sholat bolong, perbanyak dengan sholat sunnah. Dan dia harus berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, saya rasa cukup 2 pertanyaan. Semoga pertanyaan yang lain bisa ditanyakan di kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما